TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, banyak sekali kisah-kisah yang ditampilkan oleh mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita-cerita yang melebihi dari kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Sedulur TV Al-Waha, ini perlu kita curigai, dalam tanda petik perlu kita curigai. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa semua, saya tidak bilang hampir semua, tapi semua habib yang berceramah itu selalu menceritakan nenek moyangnya, selalu menceritakan karomah-karomah atau kehebatan-kehebatan nenek moyang mereka. Ini harus kita analisis, sedulur. Ini harus kita pahami bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka telah ditatar sedemikian rupa untuk mengelabui bangsa kita, agar bangsa kita, para mukibin-mukibinnya itu terus mendewakan mereka, karena mereka adalah kelompok orang-orang yang memiliki karomah luar biasa. Cerita-cerita yang mereka sampaikan, hampir, bahkan tidak hampir lagi, di semua ceramah yang mereka lakukan, dimanapun mereka ceramah, itu selalu bercerita tentang kehebatan nenek moyang mereka. Bukan sekali dua kali, setiap kali ceramah. Dan semua habib selalu bercerita semacam itu. Ini membuktikan bahwa ada sebuah agenda khusus untuk suatu tujuan tertentu yang bisa jadi menguasai kita semuanya, menguasai bangsa ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, dalam episode kali ini kita akan melihat banyak cerita-cerita yang mereka bikin melebihi kehebatan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Banyak sekali, tapi beberapa akan kita kupas di sini satu persatu. Yang pertama, ini dia, sedulur TV Al-Waha. Di belakang ini adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah, dan juga Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Ketiga masjid tersebut keberkahannya ada di dalam Masjid Ba'alawi. Dari dahulu kita selalu diberikan pelajaran bahwa masjid yang utama itu hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tiba-tiba mereka para Ba'alawi itu mengatakan masjid yang paling hebat adalah masjidnya Ba'alawi. Ini kan sebuah cerita yang merendahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu kalau kita lihat keutamaan yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya jumlah rakaat sholat saja. Salah satu contohnya, siapa yang melakukan sholat 1 rakaat atau 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 1000 kali sholat. Nah, ini si Ba'alawi, si kabib-kabib ini sudah mendoktrinkan kepada para pengikutnya, kepada kita sekalian, bahwa ternyata selain ketiga masjid yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada masjid yang lebih istimewa lagi, melebihi keistimewaan ketiga masjid yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu masjidnya Kabib ini tadi. Keutamanya apa? Tidak tanggung-tanggung, melebihi seluruh isi alam dunia ini. Ini kan sebuah cerita untuk mengagungkan mereka dan membuat kita kemudian lupa dengan keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini harus diwaspadai. Menurut Anda, apakah ini benar?
syariat Islam. Ini kan sudah menabrak syariat Islam sedulu TV Al-Waha. Kita lanjut. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Tiap hari Rasulullah nemuin. Saya jadi ingat suatu ketika saya kedatangan seorang tamu perempuan yang berkata semacam itu kepada saya. Dia bukan Habib Wadon, tapi dia datang kepada saya pakai cadar, dia konsultasi kepada saya. Katanya dia ketemu dengan orang gaib dalam 3 dimensi di tengah jalan, suruh mampir ke rumah saya dan suruh bertanya kepada saya apa penyebabnya. Saya tanyakan kepada dia, apa yang Anda ingin tanyakan? Nah, dia kemudian cerita, si perempuan ini, bahwa dirinya itu setiap hari ketemu dengan Rasulullah SAW. Saya kaget, luar biasa banget. Luar biasa, dia bisa ketemu Rasulullah tiap hari, katanya sehari 5 kali. Jadi setiap sholat dia ketemu dengan Rasulullah. Nah, akhir-akhir ini dia bilang, si perempuan ini, akhir-akhir ini kenapa Rasulullah tidak mendekat kepadaku ketika aku sholat? Rasulullah hanya melihatku dari jarak jauh. Jadi aku ingin bertanya apa yang terjadi pada diriku. Kenapa Rasulullah tidak mau senyum, tidak mau mendekat kepadaku? Padahal setiap hari aku ketemu dengan beliau Rasulullah. Setiap kali aku sholat, aku ditemani oleh Rasulullah. Ini kan pertanyaan yang bikin aku bingung menjawabnya, jujur sebenarnya. Nah, temennya ini si laki-laki, temennya si perempuan ini berkata kepada saya bahwa ketika saya tanya, apakah Anda yakin bahwa itu Rasulullah? Lah si temannya ini menjawab, bukankah Rasulullah bersabda, siapa yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah, maka mimpinya itu asli. Asli, bukan palsu. Asli ketemu dengan Rasulullah. Nah, si mbak ini bukan mimpi, tapi didatangi langsung. Nah, cukup lama saya mencari jawaban itu. Saya memohon kepada Allah tentang apa yang sedang dialami. Karena dia bertanya kepada saya, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada diri saya. Kenapa akhir-akhir ini Rasulullah nggak mendekat kepada saya, tidak seperti biasanya. Bahkan menurut si perempuan ini, ketika saya umroh, itu saya didampingi oleh Rasulullah. Tawaf itu didampingi oleh Rasulullah. Ini jujur membuat pikiran saya harus berputar lebih cepat lagi dan memohon kepada Allah petunjuknya. Sampai kemudian setelah cukup lama, sekitar hampir 2 jam lebih, Allah baru menunjukkan jawabannya kepada saya. Ketika itu saya langsung tanya kepada si perempuan ini, apakah Anda pernah ketemu dengan Rasulullah? Lah si perempuan ini masih tetap menjawab, setiap hari 5 kali sehari saya ketemu dengan Rasulullah. Saya tanya balik, maksud saya, apakah Anda pernah ketemu dengan Rasulullah di kala beliau hidup? Nah, dia diam, nggak menjawab dulu TV Al-Waha. Nah, ketika dia diam, dia menjawab, ya nggak mungkin, karena saya hidupnya zaman sekarang, Rasulullah hidupnya di abad yang lalu, di abad ke-6 dulu, 1400 tahun yang silam, mana mungkin saya melihat rupa Rasulullah yang asli. Nah, dari jawaban si perempuan ini, kemudian saya katakan, yang Anda ketemui, yang Anda rasakan, yang menemui Anda itu bukan Rasulullah, tapi jin. Loh, bukankah jawaban apa yang disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang bermimpi itu bertemu dengan Rasulullah itu asli? Dari jawaban si perempuan ini kemudian saya mengatakan, hadis itu asli benar. Tetapi Rasulullah dalam hadis tersebut tidak mengatakan bahwa pengakuannya asli atau tidak. Karena apa? Iblis itu bisa mengaku sebagai Tuhan. Ketika dikisahkan di dalam manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau sang waliullah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berhalwat, bermunajat kepada Allah, tiba-tiba datang sinar, ada sinar terang, kemudian keluar suara, ya Abdul Qadir, ana rabbuka qad abahtu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani yang sedang berhalwat, seorang Sultanul Aulia, didatangi sesuatu cahaya yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, tentang hadis itu tidak ada keterangan bahwa
siapa yang mengaku sebagai Nabi Muhammad itu asli, kan begitu. Nah, hadis itu hanya mengatakan bahwa siapa saja yang bermimpi ketemu aku, kata Rasulullah, itu asli bermimpi bertemu denganku. Tetapi tidak ada keterangan aku tidak mengakui. Ini iblis, jangankan mengaku sebagai Rasulullah, mengaku sebagai Tuhan aja berani. Jadi ya, apa yang Anda, saya jadi gelibet ngomongnya. Jadi, apa yang Anda alami saat ini, itu adalah jin atau iblis yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Ya, iblis, jin yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Kenapa? Yaitu tadi dasarnya bahwa iblis berani mengaku sebagai Tuhan, apalagi mengaku sebagai Nabi Muhammad. Logika sederhananya begini, Anda tidak pernah ketemu dengan presiden. Pada saat itu presidennya SBY. Anda tidak pernah ketemu dengan Presiden SBY. Nah, kemudian saya datang kepada Anda memakai pakaian lengkap, memakai lencana presiden, dan saya mengaku saya adalah Presiden Republik Indonesia. Begitu Anda kedatangan saya dan saya mengaku sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Anda hanya tahu namanya bahwa Presiden RI itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Anda tidak pernah melihat wajahnya, Anda langsung percaya saja. Makanya tadi saya tanya, pernahkah Anda ketemu dengan Rasulullah di saat Rasulullah itu hidup? Nah, Anda tidak pernah melihat Rasulullah saat hidup. Jadi ketika ada orang datang mengaku sebagai Nabi Muhammad, Anda percaya saja. Padahal itu adalah jin. Saya yakin itu adalah jin. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari pengalaman saya ini, terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Habib tadi, saya yakin yang dia datang kepada dia mengaku sebagai Nabi Muhammad itu adalah jin. Ya, Beb? Habib siapa itu namanya? Yang ngaku didatangin Rasulullah setiap hari, nyuruh datang ke Indonesia. Satu, kalau dia benar memang didatangi, ada orang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, itu adalah jin yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau dia tidak ketemu, dia sedang membuat alasan supaya diperbolehkan terus ada di Indonesia. Sedang ngedabrus. Itu. Ya, kita lanjut. Segenap para habaib, keturunan Al-Hamid, Al-Mahdar bin Yahya, Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Saya mendengar cerita semacam ini pertama kali dari abah saya, Kiai Haji Abdul Qadir Al-Hafidh. Beliau menceritakan habis mendatangi sebuah haul Habib di Solo. Ya. Beliau bercerita tentang ini, bahwa ada seorang Habib yang karomahnya sangat luar biasa. Ibunya kemudian heran karena ibunya tidak pernah melihat karomah anaknya. Sampai kemudian bertanya, orang-orang pada kagum kepada karomahmu, sementara aku tidak pernah melihat karomahmu. Lah, si Habib ini kemudian berkata, wahai ibu, apakah ibu tidak melihat dulu ketika ibu pernah ada di suatu perjalanan, terus datang orang-orang yang mau merampok ibu. Nah, kemudian ada orang menunggang kuda putih bawa pedang. Itu siapa coba ingat-ingat? Nah, kemudian si ibu ini mengingat, Masya Allah, ternyata itu kamu. Pada saat itu padahal ibunya masih perawan, sedulur TV Al-Waha. Wah, kagum ini. Belum lahir sudah nolong ibunya. Lah, kisah ini juga diadopsi lagi oleh salah seorang Habib di daerah saya. Dia sudah mati, ya. Sudah mati, meninggal dunia, ya sudah mati ya. Ibunya bercerita kepada saya langsung. Habib Muhta itu dulu, itu ibunya ya, bercerita kepada saya, Habib Muhta itu dulu pernah nolong saya ketika saya masih perawan. Ini ceritanya langsung ya. Bahkan dia kemudian setelah menceritakan bahwa dirinya pernah ditolong oleh anaknya ketika masih perawan,
Kemudian dia cerita, dulu itu ketika saya ngandung Habib Muh, itu dari dalam daster saya itu keluar burung merpati terbang kayak begitu. Ini kan membuat saya pikirannya, hebat banget, wulis, luar biasa. Itu karomah yang sangat luar biasa. Belum lahir nolong ibunya ketika ibunya masih perawan. Begitu ada dalam perut kandungannya, keluar burung merpati tuh dari dalam dasternya. Nggak tahu burungnya burung merpati keluar dari dalam perut dia atau gimana. Intinya cerita-cerita itu dibuat untuk membuat kita semuanya, untuk menjadikan kita semuanya kagum sekagum-kagumnya, sehingga kita mendewa-dewakan mereka, menganggap mereka orang suci, orang mulia yang patut dicari berkahnya, patut dicium kakinya seduluti pialwaha. Oke, mari kita lanjutkan. Di pasarnya Kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Pasar itu adalah abghadul bilad ilallah, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Itu Habib Salim pernah waktu ziarah ke Kota Tarim, beliau ya lagi sore-sore duduk di depan Masjid Jami'. Kebetulan Masjid Jami' ini di pasar Kota Tarim. Duduk manggang tasbih yang jumlahnya 100. Niatnya apa? Aku mau ngitung-hitung lah, iseng lah, mau ngitung-hitung jumlah wali. Nampak orang berserban, baju jubah. Oh ini dari wajahnya nampak wali. Hitung satu. Hitung terus sampai udah mulai banyak. Ada yang lewat orang tua, kakek-kakek bajunya compang-camping, pegang tongkat, ya kayak pengemis. Terus lewat. Dalam hati Habib Salim ngomong dalam hati. Oh, ini bukan wali, nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Kata orang tua itu bilang, bang, kenapa saya nggak masuk hitungan? Kenapa saya nggak masuk hitungan? Apa saya nggak dianggap wali? Padahal nggak tahu, Habib Salim ini cuma dia sendiri dalam hati yang tahu, yang kerjaan dia menghitung wali. Gak ada yang tahu. Walihada kata Habib Salim, khalas, aku lepas. Semuanya wali di sini. Daripada salah-salah semuanya wali. Semuanya wali. Tapi sekarang lagi diserang negerinya. Kok walinya nggak pada muncul? Mana Beb? Walinya Beb? Jadi sedulur TV Al-Waha, apa saja kisah-kisah hebat, heroik, luar biasa, karomah yang mereka ceritakan itu adalah merupakan sebuah misi untuk menguasai kita semuanya, menguasai mindset pikiran kita, menguasai hati kita untuk mempercayai mereka bahwa mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Jadi kisah-kisah yang mereka sampaikan itu hanya alat untuk melegitimasi supaya kita benar-benar mengakui bahwa mereka betul sebagai cucu Nabi Muhammad. Karena apa? Kalau Nabi Muhammad memiliki mujizat, maka anak turunnya memiliki karomah-karomah. Padahal nggak seperti itu, bro. Jadi sedulur TV Al-Waha, saya ingatkan kepada Anda yang masih saja memuja-muja Habib, berhati-hatilah ketika Anda mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Teliti dengan hati dan pikiran Anda. Jangan hanya ditelan mentah-mentah. Anda tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Kenapa? Karena Allah itu sedang memperingatkan kepada kita, sebelum kamu memutuskan dengan mulutmu, lihat dulu 2 kali dan dengarkan dulu 2 kali, baru kemudian kamu berucap. Jangan hanya langsung sekali mendengar, kamu langsung kagum. Begitu melihat istimewa pakai sorban besar, pakai imamah sebesar ban truk, langsung, wah ini wali. Nggak begitu. Tapi teliti 2 kali. Teliti berulang kali, dengar berulang kali, baru putuskan apakah dia benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Karena apa? Bahaya apabila kita langsung mempercayai mereka. Apalagi setelah dilakukan penelitian, mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Silsilah ente ternyata biar datane wisambiar nasabe wisambiar nasabe. Silsilah ente ternyata
jangan gede double-nya. Oh ngehe silsilah ngehe, juga ngehe datane. Kamu harus lihat fakta, jangan gede double-nya. Begitu saja Sedulur TV Al-Waha. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.